semuanya, kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia siapkan pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Jadi ya, Indonesia juga sangat berpengalaman gitu kan, menjadi pasukan perdamaian dan tidak akan gentar juga gitu kan untuk menghantar pasukan perdamaiannya ini. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. And will not be able to create a better situation in Gaza. PM Netanyahu mentioned that he will start again full military operation when the humanitarian pause ends. Menteri Luar Negeri, Menlu Retno Marsudi mengungkapkan, pemerintah Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan militer pasukan Zionis Israel, yang telah meruntuhkan seluruh rumah sakit Indonesia, RSI, di Gaza, yang menurutnya telah menjadi deklarasi atau tantangan perang terhadap kemanusiaan, khususnya bagi bangsa Indonesia. Israel harus bertanggung jawab terhadap serangan tersebut. Netanyahu harus diseret ke meja persidangan kriminal internasional, tandas Menlu dalam pernyataannya dari New York, Amerika Serikat, Jumat, tanggal 1 Februari tahun 2023. Retno mengaku sedang melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin negara, hingga Menteri Luar Negeri anggota Dewan Keamanan PBB, untuk menggalang dukungan penghentian aksi kekerasan di Gaza. Retno mengatakan, pemerintah Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan militer Israel terhadap RS Indonesia. Retno juga kembali menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Ia mendesak pemerintah Indonesia segera bertindak. Semua negara yang masih menjunjung hati nurani dan kemanusiaan, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Menlu juga menegaskan semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri masih mengusahakan evakuasi bagi 3 orang WNI yang sebelumnya menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi RS Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa RS Indonesia sudah lenyap, RS Indonesia sudah tak tertolong. Kini RS Indonesia hanya tinggal tembok bagian depan, semua runtuh. Para pasien dan dokter telah dievakuasi, dan kini RS Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh tentara Zionis Israel, ujar Menlu Retno. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak, guna memantau pergerakan terkait keselamatan 3 WNI tersebut, tutur Menlu. Diketahui Menlu Retno telah menggelar pertemuan keempat negara untuk menggalang dukungan bagi Palestina. Saya sedang bersama dengan Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Palestina dan Sekjen Oki, tengah menggalang dukungan terutama negara-negara anggota tetap DKPBB atau sering kita sebut P5 agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat juga dilakukan tanpa hambatan, ujar dia. Pemerintah Indonesia menuding Israel melanggar hukum humaniter internasional lantaran menyerang rumah sakit Indonesia di jalur Gaza pada Senin. Selain melontarkan kecaman, apa yang bisa dilakukan Indonesia selanjutnya? Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa Indonesia memang akan kesulitan mengugat Israel di ranah hukum internasional. Hukum internasional itu tidak akan efektif karena hukum internasional dijadikan sebagai alat legitimasi saja, membenarkan tindakan salah satu pihak, ujar Hikmahanto kepada BBC News Indonesia, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Yang berlaku di masyarakat internasional adalah hukum rimba, siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak ada lembaga peradilan yang efektif kalau masih dalam situasi seperti sekarang ini. Menurutnya, Indonesia dan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, mau tak mau harus ikut bertempur di hukum rimba internasional dengan menggandeng negara kuat lainnya. Hal itu dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama para menlu negara-negara anggota OKI yang berkunjung ke beberapa negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023 lalu, Bu Retno telah berada di London, Inggris. Retno telah bertemu dengan Menlu Inggris, David Cameron, pada Rabu, 22/11, di hari yang sama, dia akan bertolak ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron. Sebelumnya, Retno bersama para Menlu OKI telah berjumpa dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov. Dalam pertemuan tersebut, menurut Retno, para Menlu OKI menyampaikan kutukan apa yang dilakukan Israel terhadap Gaza.
Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel mengenai apa yang dilakukan saat ini sebagai self-defense sangat tidak dapat diterima. Pertama, karena alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel. Yang kedua, alasan self-defense tidak dapat dijadikan license to kill civilians, tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh masyarakat sipil dan menyerang fasilitas publik, papar Retno dalam keterangan pers pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Retno mengatakan bahwa Rusia menyambut baik kunjungan para Menlu Oki. Kemudian, tambahnya, Rusia juga sepakat dengan butir-butir yang ada di dalam resolusi KTT Oki Liga Arab. Apakah langkah diplomasi ini realistis dan efektif dilakukan? Pertanyaan ini mengemuka setelah Rumah Sakit Indonesia, RSI, di Gaza diruntuhkan paksa pasukan Israel pada Senin lalu. Organisasi pengelola RSI, MERC, menyatakan bahwa situasi di RS Indonesia sudah tidak ada harapan. Kondisi sekarang makin suram, makin berbahaya. Kami terpaksa meninggalkan Rumah Sakit Indonesia demi keselamatan tenaga medis dan pasien kami, ujar Ketua Presidium MERC, Sarbini Abdul Murad, kepada BBC News Indonesia. Kami mendapatkan update yang terkini, terkait informasi-informasi yang kami terima. Israel sudah mulai meratakan Rumah Sakit Kebanggaan Bangsa Indonesia. Tank-tank Zionis masih berkeliaran, sniper di sekeliling RS Indonesia. Sarbini mengatakan bahwa komunikasi memang sangat sulit karena semua lini sempat terputus. MERC dengan berat hati akhirnya memilih opsi untuk evakuasi. Kendati situasi di lapangan tidak mudah, Sarbini pun hanya dapat berharap bangsa Indonesia bisa melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah Israel lakukan kepada Rumah Sakit Indonesia yang kita cintai ini. Di tengah kegentingan ini, Sarbini menganggap upaya diplomasi pemerintah Indonesia sebenarnya sudah maksimal, tapi memang tak cukup untuk menekan Israel. Kita tidak bisa memaksa pemerintah bertindak lebih dari itu karena kuncinya di Amerika, yang lain tidak dianggap, termasuk Uni Eropa, tidak terlalu digubris oleh Israel, ucapnya. Sarbini juga terus memantau upaya diplomasi Indonesia yang membawa bendera Oki untuk bertemu dengan pejabat China dan Rusia pada pekan ini. Ia memandang safari diplomasi ini dilakukan demi memuluskan upaya agar Dewan Keamanan PBB dapat meloloskan resolusi untuk gencatan senjata permanen di Gaza. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itulah dia gitu ya, begitu maksimal sudah tuh usaha daripada Indonesia gitu kan, menggalang dukungan gitu kesana kesini gitu kan, Ibu Retno gitu sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia gitu ya, untuk menggalang dukungan terhadap perjuangan Palestina gitu ya. Rumah Sakit Indonesia pun diserang juga gitu kan. Jadi memang sudah sangat maksimal gitu usaha yang dilakukan oleh Indonesia. Cuma tinggal ini saja lagi nih, bersatunya banyak negara, terutama negara-negara besar gitu kan, untuk menekan Israel gitu. Jadi Indonesia memang sudah berusaha semaksimal mungkin ini ya. Luar biasa Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.